mana mendorong energi baru terbarukan untuk bisa menggantikan energi konvensional ya. Oleh karena itu kalau posisi Indonesia justru energi baru terbarukan ini menjadi mitra di dalam mengisi kebutuhan energi dalam negeri sendiri, even dalam negeri. Khusus untuk Indonesia, event kita sudah akan mendorong energi baru terbarukan ya dari saat ini masih sekitar 13% untuk nanti menjadi 31% di tahun 2050, tapi kebutuhan minyak dan gas masih cukup tinggi, apalagi khususnya gas. Sekali lagi ya, kalau sekarang ini minyak adalah 29% ya, minyak itu porsinya 29%, dengan kebutuhan sekitar 1,6 juta barel oil per hari. Sedangkan produksi kita itu sekitar 700.000 juta barel per hari untuk crude, dan kalau kilang itu kita sekarang itu kira-kira 900.000 sampai 1 juta barel per hari untuk produksi kilang. Jadi posisi seperti itu. Sedangkan kalau saya hanya ingin sampaikan kira-kira 2050 ya, atau katakanlah 2030, di mana minyak akan turun menjadi 23%. Itu kebutuhan minyak kita itu sekitar 2 sampai 2,2 juta barel per hari. Jadi masih meningkat ya dari sisi volume. Percentage boleh turun karena memang kan negara kita kan ekonominya sedang tumbuh. Berarti industri akan tumbuh, jumlah kendaraan juga akan tumbuh dan sebagainya. Jadi secara volume meningkat. Jadi even percentage itu sudah diturunkan minyak itu, tetapi volumenya masih naik. Artinya bahwa kebutuhan kita untuk terus agresif di dalam investasi masih kurang gitu. Jadi meskipun sekarang kita sudah mencanangkan untuk produksi 1 juta di tahun 2030, tetap masih kurang karena saat itu kebutuhannya akan menjadi sekitar 2 juta. Katakanlah kalau nanti akan revisi rewen, katakanlah misalnya jadi turun 1,8, masih juga kurang gitu. Jadi minyak justru yang kekurangan, sedangkan gas relatif akan sedikit berlebih sehingga balance. Nah, oleh karena itu sekarang justru kita akan fokus ke minyak, tetapi kita berharap ada transisi dari baik vehicle atau industri untuk bergeser dari sebelumnya menggunakan minyak untuk menggunakan gas. Dengan demikian maka kekurangan minyak bisa dikurangi dengan transformasi vehicle dan pembangkit listrik maupun industri, khususnya pembangkit listrik ya, untuk bisa bergeser dari tadinya menggunakan minyak untuk menggunakan gas, sehingga bisa mengutilisasi kekuatan dalam negeri itu sendiri, gitu Mbak. Baik, tapi kalau dari segi investasi di hulu migas ini seperti apa sih kondisinya saat ini Pak Cip? Apakah sudah ada terlihat penurunan karena memang kita tahu fokus pemerintah ini sudah mulai ke transisi energi begitu. Apakah sudah mulai tercermin saat ini? Seperti yang tadi saya bilang, justru investasi. Jadi kalau kita lihat kan investasi itu kan selalu berkaitan dengan bagaimana return dari investasi itu, terus kemudian bagaimana persaingan dengan negara lain di dalam memberikan dukungan untuk berinvestasi dan pengembalian untuk berinvestasi itu sendiri. Jadi kalau kita lihat dari sisi investasi itu, kalau tahun ini kita seperti outlook-nya adalah sekitar 11,2 dan tahun yang lalu adalah 10, sekian, maka kalau saya mau ini kan profil investasi ya Mbak, untuk menuju 2030 justru akan kita harapkan akan naik. Tentu saja ada challenge
ada investasi. Jadi kalau saat ini kita berada pada target 11,2, tahun depan kita targetkan adalah 12 sampai 13, dan itu akan meningkat terus untuk hulu migas. Dan kalau kita lihat katakanlah dengan 11 billion US dollar, itu rupiahnya kan sudah mencapai sekitar 150 triliun investasi dalam 1 tahun di hulu migas. Jadi sesungguhnya masih cukup besar, dan tahun yang lalu itu turun karena memang ada pandemi. Dan nanti untuk mengejar 1 juta barel maka akan tumbuh terus, turun terus, dan ini akan meningkat terus investasi, dan kita targetkan sampai dengan 2030 investasi itu akan sekitar 160 billion US dollar ya. 160 billion US dollar total investasi untuk hulu migas.